Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dibaca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, pernahkah saudara-saudari merasakan dan mengalami suatu keadaan khawatir, gelisah, bahkan putus asa karena permintaan, permohonan atau harapan saudara-saudari kepada Tuhan tidak kunjung tiba? Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan diam saja dan tidak peduli pada permohonan saudara-saudari semua, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari putus harapan dan tidak percaya lagi. Sebenarnya bukannya Tuhan tidak mau mengabulkan, hanya saja kita yang tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Jika kita merasakan permohonan, permintaan, doa kita kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak menjawab, bahkan Tuhan membuat berlambat-lambat, sekali lagi bukannya Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan pasti akan menjawabnya dan mengabulkannya. Hanya saja kita yang sering tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Kita cenderung mengharapkan sesuai keinginan kita. Kita mengharapkan sesuai waktu yang kita mau. Kita maunya kita minta sekarang, kita minta sebesar ini, dan kita maunya Tuhan akan segera menjawab pada saat itu juga dan sebesar yang kita mau. Itulah yang membuat kita merasa Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan sedang merancang yang terbaik, sedang merancang yang tepat sesuai yang terbaik bagi kita. Sehingga Tuhan yang menentukan waktu yang tepat. Tuhan yang menentukan waktu yang terbaik buat kita. Jika Tuhan yang menentukan waktunya, berarti kita harus sabar menanti dan menunggu. Tidak demikian dengan Habakuk. Ia tetap setia menanti jawaban Tuhan atas pengaduannya. Karena Habakuk pernah mengadu kepada Tuhan terhadap penindasan, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan yang dialami bangsa Israel yang dilakukan oleh orang Kasdim. Ketika Allah mengutus Habakuk ke tengah-tengah umatnya, yang ditemui Habakuk adalah kekerasan, penindasan, penganiayaan dan ketidakadilan yang terjadi. Dan Habakuk mengeluh kepada Tuhan, kenapa engkau tunjukkan ini kepadaku? Kenapa engkau utus aku dan ini yang aku temui? Ia mengadu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan
tidak langsung menjawab, tidak langsung mengabulkan seperti permintaan Habakuk. Tetapi Habakuk tetap sabar menunggu. Kesabarannya ini kita bisa lihat pada perkataan Habakuk yang mengatakan pada ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Gambaran tentang tempat pengintaian atau menara jaga adalah penggambaran dari setiap sabar, penggambaran dari sikap sabar dalam penantian atas tanggapan Allah terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Dalam penantian Habakuk, Allah memberi pemahaman kepadanya bahwa akan datang di masa depan pada saat yang ditetapkan Allah, bahwa kejahatan di dunia akan sampai pada titik akhir. Umat Allah yang setia harus menanti saatnya, sekalipun tampaknya begitu lama. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan, dan orang yang tidak ikut digoncang hanyalah orang benar. Hanyalah mereka yang berhubungan dengan Allah oleh iman mereka. Orang sombong yang memusungkan dada, hatinya tidak lurus, akan dibinasakan. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Allah memberi penjelasan pemahaman kepada Habakuk bahwa ada saatnya nanti yang tepat Tuhan akan menjawab. Tuhan akan tidak memperlihatkan lagi kekerasan itu di mata Habakuk. Tetapi tunggu waktunya Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Supaya Habakuk sadar. Supaya Habakuk dapat memahami bahwa tujuan Tuhan membiarkan kekerasan, penindasan, ketidakadilan terhadap umatnya itu, tujuannya untuk memperbaiki. Tujuannya supaya mereka bertobat. Tujuannya supaya mereka mengubah sikap sombong, sikap tinggi hati yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang tidak memperdulikan kehendak Tuhan, supaya mereka merubah sikap tersebut. Mereka mau rendah hati. Mereka mau berharap kepada Tuhan, supaya umatnya itu tetap beriman kepadanya dan berpegang teguh. Itu tujuan Tuhan. Tetapi mungkin pada saat Habakuk melihat, meminta kepada Tuhan, waktunya Tuhan masih belum selesai. Itulah sebabnya penjelasan Allah kepada Habakuk mengatakan, orang sombong yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, itu akan dibinasakan. Tetapi hanya orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan jika kita melihat pada ayat berikutnya setelah pembacaan nats kita hari ini, memang Allah kembali menghukum para penindas. Tuhan membalaskan kepada para penindas setelah sampai dan tiba waktunya Tuhan. Sekali lagi saudara-saudari, bahwa keinginan Tuhan mau, Allah mau, jika semua orang menjadi benar, semua orang berharap kepadanya, semua umatnya bergantung kepadanya, tunduk, taat, mengikuti perintahnya. Itulah orang benar di hadapannya. Dan kebenaran itulah, iman percaya mereka itulah, mereka akan hidup. Umatnya akan menjadi hidup. Tetapi orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, itu tidak disukai Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk sabar menanti, menunggu waktunya Tuhan atas pengaduannya. Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, dari sikap Habakuk kita teladani untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun permohonan
Permohonan kita rasanya berlambat-lambat. Permohonan, permintaan doa kita kepada Tuhan sepertinya Tuhan tidak menjawab, seperti Tuhan cuekin. Tetapi sesungguhnya kita harus tahu dan percaya, rencana Tuhan di balik itu sangatlah besar dan sangat indah. Biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai waktunya Tuhan. Mungkin kita ada pergumulan, kita ada beban, atau mungkin ada tujuan kita, rencana dalam keluarga, rencana dalam pekerjaan, rencana besar yang kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, menyertai. Tetapi kadang tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Kadang tidak sesuai dengan waktu yang kita targetkan. Dari sikap Habakuk, kita harus belajar bahwa Tuhan bukannya tidak mau menjawab, tetapi Tuhan sedang merancang yang lebih baik, yang lebih indah. Tuhan sedang merancang apa yang lebih tepat, yang terbaik bagi kita. Sabar, nantikanlah waktu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Tuhan tidak pernah menutup telinga atas permintaan, permohonan, dan pergumulan kita. Tuhan pasti menjawab. Tetapi yang perlu kita tahu, kita harus serahkan pada waktunya Tuhan. Kalaupun meleset sedikit, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab, bukan berarti Tuhan tidak baik bagi kita. Tetapi Tuhan lebih tahu itulah yang terbaik bagi kita. Kita harus tetap percaya, tetap menanti. Karena kepercayaan itulah yang membuat dan mengakibatkan kita hidup di dalamnya. Karena tetap percaya, kepercayaan yang tetap setia kepada Tuhan itulah yang membuat kita, jawaban doa kita, permohonan kita akan dijawab oleh Tuhan. Jika kita melihat ketidakadilan, kita bertemu dengan kejahatan, serahkanlah kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah benar di hadapan Tuhan. Jangan terjerumus dan ikutan melakukan kejahatan. Tetapi jadilah pendamai dan pembawa sukacita. Karena Tuhan hanya mau orang-orang yang rendah hati. Tuhan hanya mau memberi hidup kepada orang yang bergantung kepadanya, yang tetap setia dan percaya kepadanya. Tetapi orang yang membusungkan dada itu akan ditolak Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu keinginannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, itu adalah orang yang tinggi hati, orang yang sombong di mata Tuhan. Dan itu tidak akan pernah mendapatkan hidup. Tetapi hanya orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hanya orang percaya, hanya orang benar yang akan memiliki hidup. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, biarlah kehidupan itu target kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini. Dan lebih terutama adalah kehidupan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih terutama adalah kehidupan di surga yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Saudara-saudari, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita terus menjadi orang yang benar, yang terus percaya kepada Tuhan, dan sabar menantikan jawaban Tuhan. Biarlah semua terjadi atas petunjuk, kehendak, dan waktunya Tuhan. Kita berdoa. Engkau yang mengatur kehidupan kami ya Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya kepadamu saja. Kami hanya bergumul dan meminta berdoa. Dan ketika kami percaya, Engkau akan mengabulkannya pada waktunya yang tepat. Ketika hidup kami selalu benar, kehidupan kami selalu rendah hati di hadapan-Mu, Engkau akan memberikan kami hidup
hidup yang kekal sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.